Itu saja yang dilakukan oleh Bishr al-Hafi. Langsung Allah perintahkan malaikat, ya malaikati, hai malaikatku, harumkan nama laki-laki itu Bishr al-Hafi sebagaimana ia telah mengharumkan kalam aku, kata Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wasafiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita, amin. Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala. InsyaAllah hari ini pertemuan terakhir di dalam bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jumpakan kita kembali di bulan berikutnya insyaAllah. Ramadan hari Rabu, ini Rabu terakhir. Tak ada Rabu setelah ini lagi dalam Ramadan. Rabu Syawal lagi. Ramadan hari ini kita tanggal berapa Ramadan? 28 Ramadan. 28 Ramadan, nanti malam 29. Bila hari raya Cik Pak Jari tadi yang bersabit tanggal 1 Syawal Pak macam mana? Iya, tanggal 1 Syawalnya bila harinya? Bila raya tanggal 1 Syawal. Bila ya, nunggu sidang isbat. Kalau ambo nunggu sidang isbat pemerintah, nunggu sidang isbat Menteri Agama. Karena sidang isbat itu besok dilakukan di hari Kamis. Ada 112 atau 121 titik yang tempat melihat bulan, termasuk Provinsi Riau, untuk melihat bulan. Kalau hilal itu nampak sudah di atas 3 derajat, berarti hari raya, hari Jumaat. Tapi kalau hilal tu belum nampak lagi dan baru 2 sekian derajat, berarti raya hari Sabtu. Nah, gitunya. Jadi dari 112 titik itu, satu saja yang menengok hilal lah di atas 3 derajat, sah raya hari Jumaat. Tapi dari 112 tu tidak ada satu pun yang menengok di atas 3 derajat hilal, maka raya kita fatakmilu, itunya tu maka sempurnakanlah Ramadan 30 hari. Itunya maksudnya. Muhammadiyah ada pun Muhammadiyah pakai sistem hisab. Muhammadiyah pakai sistem hisab 10 tahun kemuka lah tahu Muhammadiyah bila hari raya. Lah tahu Muhammadiyah tu bila puasa, karena pakai sistem hisab. Kalau pakai sistem hisab, sistem hitungan hisab. Hitungan hisab tu ilmu matematik. Ya, memperhitungkan hitungan anak bulan. Nah, jadi dulu kemarin Sya'ban 30, Ramadan 29. Nah,
kalau sistem pemerintah, sistem yang dipakai oleh Majlis Ulama itu memakai sistem ru'yatul hilal, dan hadis yang paling sahih mengenai awal Ramadan itu memakai sistem ru'yatul hilal, pakai sistem ru'yah. Makanya orang di Pariaman tarekat Syatari dek saking mengamalkan hadis tu talambek lo nyo puasa sehari dari pemerintah. Itu orang tarekat Syatari Pariaman itu berpuasa sehari setelah pemerintah. Sehari pemerintah hari Kamis, nyo puasa hari Jumaat. Kenapa? Karena nyo memakai sistem ru'yatul hilal, imkani ru'yah namanya. Memangnya pastikan bulan tu nampak. Begitu ya. Dan memang itu hadisnya kuat. Cuman di kita pemerintah kan imkanul ru'yatun itu, imkanul ru'yah itu memakai alat, memakai teropong. Kini kanlah canggih alat gini, bisa di zoom. Tungau aja dulu payah orang mencari tungau. Kalau kini mencari tungau tu santai. Hidup lampu senter handphone tu tak nampak dah. Hidupnya apunya tu kamera zoom nampak bentuk tungau tu. Bikini bisa orang metong kaki tungau tu tu. Ada saking canggihnya gini tu. Nampak bisa di zoom. Nampaklah bulan lah nampak. Cuma alun sampai 3 darjat dah doa. Pas dia hari Jumaat tu alun sampai 3 darjat lah. Makanya di hari Sabtu berkemungkinan seperti itu. Tapi kalau ada saja dari 112 titik atau 121 titik ni yang sudah melihat hilal satu saja, itu hari raya di hari Jumaat itu insya-Allah. Awak tunggulah sidang isbat tu besok hari Kamis. Hari Kamis besok lah berarti tu. Besok sore sidang isbatnya. Gitu dia. Ya, tapi insya-Allah satu sawal. Kalau banyak ustaz-ustaz menelpon nombor bertanya, "Buya, apa hukum awak sembahyang hari raya 2 kali?" Maksudnya ni, awak jadi imam je. Apa je aja mula. Muhammadiyah mau undang awak jadi imam je. Itu pemerintah kau mau undang awak jadi imam je. Jadi pemerintah mengundang pula untuk jadi imam seandainya puasa rayanya hari Sabtu tu jadi imam pula Sabtu. Gitu. Tapi kau Muhammadiyah lah mengundang awak pula untuk jadi imam, berarti rayanya Jumaat. Gitu. Jumaatnya sembahyang raya, ambekonya Sabtu sembahyang raya dulu lah. Ala banyak ustaz-ustaz menelpon nombor tu. Menunggu Ustaz Nasir kau saya bertanya kamu sudah ceramah kau tu. Baru kau ustaz ceramah. Aku Arab lebih awal. Kan ada pula Arab Saudi aja sama dengan Muhammadiyah. Padahal kita 4 jam. Nya imkan ru'yah itunya kan ikhtilaful matali'. Ikhtilaful matali' itulah beda. Beda awal terbit matahari, beda awal terbenamnya matahari, itulah beda jam, beda hari raya tu. Nabi aja le dakek antara Nabi dengan Syria. Kan dakek tu. Madinah Syria, Madinah Yaman dakek mana. Berbeza raya. Ya, cara pakai metode lah gitu. Tapi Indonesia itulah, di Indonesia aku lah nan paling banyak hari raya. 2 hari sebelum pemerintah lah sehari sebelum lah pemerintah setelah tu sehari je lah. Itu. Ya, kalau ndak dibuat undang-undang aturan tersendiri, selamanya lah mereka. Kalau dia Arab tak bisa, di Timur Tengah tak bisa. Yang memutuskan kapan mula berhari raya itu adalah mufti. Dia punya mufti dah, ada mufti dah. Mufti. Jadi sidang isbat, mufti menetapkan hari raya sekian. Tak ada orang masalah lain tu tak boleh mengumumkan hari raya. Kalau ingin berhari raya, lakukan saja di masjid-masjidnya tanpa pakai pengumuman informasi. Awak dia peluang. Apa namanya di Padang itu dia peluang datang TV One ke situ. Mengecek lah Buya itu tu. Kami memakai sistem munjid kita. Sistem munjid tu bukan sistem perhitungan untuk apa bulan, kitab untuk menjelaskan cara ilmu falak. Itu nama kita munjid itu. Kami sistem pakai munjid aja. Yang di Padang itu, yang di Pasar Baru tu. Pasar Baru itu buyanya itu namanya buya piri nama. Kalau orang tua mau main bawa piri apa nama, karena itu kapa basi. Cuman dia dek untung dek nasib elok
tentu jadi buya mulanya lah. Jadi buya dalil ni itu aja. Dulu guru-guru kami mode itu melaksanakan puasa, mode itu kami kecil lah. Jadi ada dalam ayat Al-Quran tu kan, ya ayyuhalladzina amanu taqwa apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan di atas orang-orang sebelum kamu. Jadi dulu guru-guru kami memang 2 hari ku lebih dulu puasa dari pemerintah kecil lah. Itulah pada ayat tu sebelum kamu tu bukan guru-guru awak, tapi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Tapi itu intinya wak bari raya tanggal 1 Syawal insya-Allah. Tak ikhtilaf ulama tentang tetap raya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kajian kita. Qala hadis Ad-Dailami an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Ini hadis dari Umamah, Sayyidina Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala. Siapa Umamah tu petang? Umamah tu orang yang berdakwah pertama kali ke Madinah. Dia pertama kali dakwah ke Madinah dan sempat bermimpi meminum air, dan setelah dia mimpi minum air tu dia tak haus lagi selama-lamanya. Dalam mimpi tadi itu minum air, dan yang membawa air itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hamilul Quran hamilu rayatil Islam. Orang yang hamilul Quran, hamilul Quran ini maksudnya orang yang penghafal Al-Quran, mereka orang yang membawa bendera Islam. Itu kata Nabi, wa man akramahu faqad akramahullah. Siapa yang memuliakan mereka, maka sungguh akan memuliakan oleh Allah. Maka orang-orang yang khidmat kepada Quran itu muliakan dia. Qari, para hafiz, para hufaz, pondok-pondok tahfiz, itu muliakan. Akramahullah, orang yang memuliakannya maka akan Allah muliakan. Wa man ahanahu fa alaihi la'natullah. Dan siapa yang meremehkan mereka, maka bagi orang itu laknat Allah. Maka orang-orang ahli Quran tu jangan kita cemoohkan, Pak. Jangan cemoohkan Al-Quran tu. Kerana kutuk kita ada Allah Ta'ala. Laknatullah, maka dilaknat oleh Allah. Kalau lah Allah yang melaknat awak tu, tak ada letak dah. Habislah tu. Kalau lah Allah Ta'ala yang melaknat, tak ada ceknya. Laisa lahul barakah, tidak ada keberkahan. Maka jangan sampai kita menghina ulama, jangan sampai menyakiti hati ulama. Maka mereka adalah ahlul Quran. Laknatullah, kita kena laknat di Allah. Maka disabitkan sika orang hamilul Quran hamilur rayatul Islam, bendera Islam, dan siapa yang memuliakannya maka sungguh memuliakan oleh Allah akannya orang. Wa man ahanahu fa alaihi la'natullah. Dan siapa yang menghinanya maka baginya laknat Allah. Nah, hati-hati kita. Ada orang-orang yang ahlul Quran di rumah kita, di tempat kita, hati-hati, jangan sampai kita meremehkannya. Hati-hati itu. Hadis berikutnya akhrajat Tirmizi wan Nasai an Anas bin Malik. Memang Quran tu bisa melaknat. Yang sebut pula Quran tak bisa melaknat ni. Orang yang berkhidmat kepada Quran saja Allah muliakan. Dari yang hina Allah muliakan. Siapa orangnya? Yang hina dia tapi dengan Quran menyelamatkan Al-Quran, Allah angkat dia. Namanya Bishrul Hafi. Ada dalam kitab-kitab hadis namanya Bishrul Hafi. Ahli maksiat. Tidak ada maksiat yang tidak ada yang lakukan. Sadoi jenis maksiat dilakukannya. Mulai dari riba, berjudi, zina, apapun maksiat dilakukan di Bishrul Hafi. Tapi apa? Pulangnya dari tempat maksiat, saking parahnya Bishrul Hafi ni, orang subuh-subuh pergi ke masjid, dari rumah ke masjid. Bishrul Hafi dari tempat maksiat pulang ke rumah. Berapa tak parahnya tu? Orang dari rumah pergi ke masjid, Bishrul Hafi kau dari tempat maksiat, subuh-subuh tu pulang ke rumah. Bishrul Hafi ahli maksiat. Menjelang tiba di rumah Bishrul Hafi, di jalan menjumpakan robekan Quran. Robekan Al-Quran dijumpakan oleh Bishrul Hafi. Hampir terpijak dia oleh robekan Al-Quran di tanah.
Ditengoknya hampir terpijak dari Bishril Hafi, dia tengoknya rupanya robekan Quran. Robekan Quran dibawanya pulang oleh Bishril Hafi. Robekan Quran ni dibersihkan, debunya dibersihkan, lumpur-lumpurnya dibersihkan. Robekan Quran Pak Bu dibersihkan. Setelah dibersihkan diberi minyak wangi. Diberi minyak wangi robekan Quran ini, diharumkan betul-betul harum. Setelah itu dimasukkan ke dalam sunduk, ada kotak kecil, dimasukkan ke dalam tu, diletakkan di tempat yang tinggi. Itu saja yang dilakukan oleh Bishril Hafi. Langsung Allah perintahkan malaikat, ya malaikati, hai malaikatku, harumkan nama laki-laki itu Bishril Hafi sebagaimana ia telah mengharumkan kalam aku, kata Allah. Malaikat kalau diperintahkan oleh Allah Ta'ala tu sama juga polisi diperintahkan di atasan ini, siap dan itulah tu. Harum nama Bishril Hafi. Hatta al-an, sampai hari ini di kitab-kitab hadis ada tertulis nama Bishril Hafi. Siapa orangnya? Orang yang menyelamatkan robekan Quran kemudian diberinya minyak wangi. Itu yang dimaksud dengan akramahullah. Siapa yang memuliakannya, orang yang menjaga Al-Quran, maka akramahullah, akan Allah muliakan pula dia. Jadi jangan kita sepelekan Quran itu. Jangan letak di lantai, jangan letak di kaki, jangan dia unjuan kaki ke Quran. Banyak adab-adab ke Quran dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran. Tak boleh kita menyentuh kalau nak berduduk. Banyak adab-adab kepada Quran. Tak boleh jadikan Quran tu sampai simpan sunduk. Sunduk itu ada apa? Di situ letakkan pitih. Takut awak hilang, awak ada $20 seketik masuk ke situ ke Quran ko. Anak menantu baru menikah, dia diletakkan surat nikahnya di situ supaya elok-elok serumah tangganya. Apa lagi? Jadi tempat simpanan Quran. Itu nak boleh. Banyak adab kepada Quran tu, Pak. Maka kecil Nabi kata apa? Fa'alaihi la'natullah. Dek gara-gara Quran pun bisa orang tadi kena laknat oleh Allah. Dek kena laknat oleh Allah Ta'ala. Itulah makanya orang bersumpah pakai Quran, Pak. Sumpah jabatan Quran. Ada sumpah jabatan kan pakai Quran, cuma ada masalahnya. Masalahnya tu pejabat-pejabat kita kalau nyebut sumpah jabatan tu yang memegang Quran siapa? Orang Kementerian Agama, bukan ini yang memegang Quran. Kau bupati. Kau bupati sadonya kau atau kepala desa lah dilantik di bupati. Kau kepala desa ke sadonya kau berbaris. Ada yang megang Quran surang dah. Orang pegawai Kementerian Agama, di siko. Kau orang berbaris lah. Itu tu sama je indak dia, Pak. Makanya orang-orang tu tahunya itu nak bersumpah nama itu dalam taklah jel. Makanya santai saja korupsi. Kalau ia sumpah Quran, suruhnya macik Quran masing-masing yang bersumpah tu. Suruh macik Quran, suruhnya bersumpah kalau ia. Demi Al-Quran, sabilah apa? Allah bayar cash langsung tu. Maka gitu kalau sumpah Quran, jangan orang lain yang memegang sama je indak nama itu. Jadi Quran itu pun bisa memberi laknat. Muhammad ahanahu fa'alaihi la'natullah. Dan siapa yang meremehkannya, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Hadis berikutnya, akhrajat Tirmizi والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini tentang orang yang melupakan Al-Quran dan hanya hafal. Awak dulu hafal dah awak surat Al-Baqarah, atau dulu hafal dah awak ayat kursi, tiba-tiba lah hilang sedih, tak ada mengulang-ulang lah. Amor dia apa dosanya tu? Tengoklah. Akhrajat Tirmizi wa Nasa'i an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-ujuru ummati, diperlihatkan kepadaku pahala umatku, kata Nabi. Pahala-pahala umat ambo ditengokkan
tengokkan kamu kata Rasulullah, kau pahala sianu, kau pahala sianu, pahala sianu. Hatta qadhata yukhrijuha ar-rajulu min masajid, sampai pahala seseorang membuang kotoran dari masjid itu pun ditengokkan oleh Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad. Kau tengok umat engkau orangnya ya elok mana, ciri cacatnya buangnya ya dari masjid. Itu tu ditengokkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Cik lah hamba engkau celik, hamba engkau kau amalannya seketik ni, tengok celiknya ada kotoran di WC masjidnya, berasihan surang katanya. Itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa uridat alayya zunubi. Itu pahala yang ditengokkan ke Nabi Muhammad dari Allah Ta'ala. Dosa itu ditengokkan dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Wa uridat alayya zunubu ummati, dan dilihatkan pula lah dosa-dosa umatku kepadaku, kata Rasulullah. Apa kecek Nabi? Falam ara zanban a'zama min suratin min Qur'anin. Aku melihat dosa yang paling besar, kata Rasulullah. Tidak ada dosa yang lebih besar lagi daripada itu. Apa itu? Min suratin min Qur'anin aw yayatin utiha rajulun summa nasiha. Ayat atau surat yang dihafalnya daripada Al-Quran, summa nasiha, kemudian ia melupakannya. Sudah hafal lewat ayat dulu, lupa selesai. Awak dulu pernah setor hafalan 2 juz 3 juz. Sudah itu tak ada dah. Sajuz je tak ada lah. Juz nak kena minum aja lah, juz tomat. Maka bagaimana? Itu dosa yang paling besar. Falam ara zanban, tak pernah aku melihat dosa yang paling besar, kata Rasulullah, kecuali daripada seseorang yang menghafal satu ayat atau satu surat, summa nasiha, kemudian ia melupakannya. Maka ulang-ulang lihat pak yang pernah awak hafal pak. Ya, dek faktor awak lah tua, awak lupa, tapi ada usaha untuk mengulang-ulang, tak apa dah, boleh. Itu dimaafkan itu. Tapi kalau sudah awak hafal, itu lengah-lengah aja lah. Lepas tahun-tahun tak ada ulang-ulang lah tu. Hilangnya, itu yang dimaksudkan. Maka yang pernah kita mengulang, yang pernah menghafal, murojaah lah balik. Murojaah tu mengulang-ulang, balik ulang-ulang. Supaya jangan sampai kita lupa. Itu maksudnya itu. Utiha rajulun thumma nasiha, kemudian ia melupakannya. Melupakannya kau memang tak ada sama sekali untuk niati untuk murojaah. Nah gitu dia. Makanya berat tanggungjawabnya orang yang hafal Quran. Maka karena berat tanggungjawab orang yang hafal Quran tu, tak boleh kita remehkan mereka. Kalau itu takut lawak menjadi menghafal Quran ustaznya, yo takut di usia-usia apa kau mana lebih bisa hafal Quran dengan. Tak payah, nama cucu saya banyak nan ragu. Kau siapa nak rasul kan? Kau kan anak sianu, kau kan kerja pada cucunya. Anak nak menghafal Quran boleh kau. Ya memang tak ada batasannya menghafal Quran itu, bisa saja. Falam arazan man a'zama min surati min al-Quran aw ayatan utiha rajulun thumma nasiha. Di usia-usia 60 50 kata itu banyak membaca Quran aja lah, lebih diutamakan daripada menghafal Al-Quran. Gitu deh. Tapi kalau masih usia-usia 20 30 itu memang mantap usia-usia menghafal Quran. Falam arazan ban kecek Nabi, ya, dilihatkan kepadaku dosa umatku. Falam arazan man a'zama min suratin min Quran aw yatin utiha rajulun summa nasiha, ya, dilihatkan pula dosa umatku kepadaku, dan tidak aku melihat dosa yang lebih besar daripada seseorang membaca Quran, menghafal Quran satu surah atau satu ayat, thumma nasiha, kemudian ia melupakannya. Jangan sampai lupa gitu pak, ya. Barek memang bareknya. Orang-orang yang hafal Quran itu memang dijaga betul hafalannya. Harus murojaah. Kalau lah banyak lo masuk ke dunia itu tu nak ada lagi. Apalagi lo kalau lah ikut lo partai politik, tu nak ada lagi. Bila lo sempat murojaah, bila lo sempat mengulang hafalan awak, tak sempat. Baru kamu ulang hafalan lah tiba lo telefon dari dari sekjen. Sekjen tu harus dia nak bisa tak ada cik. Kau baru murojaah baru tak bisa. Ada yang di Jawa mana tu seorang ibu-ibu pimpinan pondok pesantren.
lupa pun namanya. Itu masya-Allah tu luar biasa ini. Santrinya banyak ini. Ramai bila penghafal Quran. Jadi sambil masaknya murojaah ya. Sambil masaknya ulang juga hafalannya. Masya-Allah. Tu orang-orang tu dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya Abi Daud an Sa'd ibni Ubadah, Sa'dun ibni Ubadah radhiyallahu taala anhu qal, Sa'd bin Ubadah, ya, Sa'd bin Ubadah ko sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa kata Sa'd bin Ubadah? Ma min imri'in ta'allama al-Qur'ana summa nasiyahu illa laqiyallahu yawmal qiyamati ajzam. Siapa saja daripada dirimu yang mempelajari dia akan Quran tapi kemudian ia lupakan. Nyo beraja pandai baca Quran, beraja lo nyo ilmu tajwid, tapi lupa nak nyulang dah, tak dihiraukannya. Jadi bagaimana? Illa laqiyallahu yaumal qiyamati ajzam, maka Allah lemparkan ia pada hari kiamat nanti dan dia dalam keadaan ajzam. Ajzam ko dalam keadaan tidak ada daging di wajah tu, baginda ajzam, atau dalam keadaan hina, bisalah kita mengartikan ajzam itu. Dan diriwayatkan dari Yafi'i annal Imam Ahmad ibn Hanbal qal, dihikayatkan dari Yafi'i bahawa Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ra'aitu Rabbul Izzati fi manami, aku melihat Tuhan di dalam mimpiku. Jadi pendapat ahli sunnah wal jamaah, bisakah kita melihat Allah? Bisa. Pendapat ahli sunnah wal jamaah. Ya, kalau pendapat Mu'tazilah tak bisa. Pendapat Mu'tazilah bisa awak menengok Tuhan tapi besok di surga. Menurut Jabariyah, menurut Mu'tazilah tak bisa, di dunia tak bisa, di surga tak bisa. Kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, di dunia bisa, di surga bisa. Cuman siapa yang tahu kalau itu Allah Ta'ala? Makanya nak banyak orang pernah bermimpi dengan Allah tu, nak ada tu. Ya, cuman Imam Ahmad bin Hanbal yang ada di dalam sejarah kita baca. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Murid Imam Syafi'i, pendiri mazhab Hambali. Hafal hadisnya aja apa? Alfa hadis, 1,000,000 hadis beliau hafal. Kitab hadis yang paling tebal itu karangan beliau, namanya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, 47 jilid panjangnya. Itu kitab karangan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal apa? Ra'aitu Rabbul Izzati fi manami, aku melihat Tuhan kita mulia di dalam tidurku. Fakultu, maka aku katakan kepadanya, ya Rabbi, hai Tuhanku, bima yataqarrabu ilaikal mutakarribun, hai Tuhanku, dengan apa cara mendekatkan diri kepada Engkau yang dipakai oleh orang-orang yang selalu mendekatkan diri mereka kepada Engkau. Apa cara dekat kepada Engkau ya Allah yang biasa dipakai orang untuk cara mendekatkan kepada Engkau? Faqala, dijawab Allah Ta'ala, bi kalami, dengan mengucapkan kalam aku. Fakultu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, bi famin au bi ghairi famin, membaca kalam engkau tu dengan faham atau dengan tidak faham? Faqala, maka dijawab oleh Allah Ta'ala, bifahmin au bi ghairi fahmin, baik dengan faham atau tidak faham sama sekali, maka hukumnya sama. Jadi baca Quran tu walaupun awak nak faham dapat pahala je, Pak. Faham dengan tidak faham sama pahala. Nak faham ada cik baca aja nya. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhan qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Cik baca aja, nak ngerti tak seketik je artinya. Nak tahu kita makna dan faham betul kita dengan apa maksud daripada ayat itu, maka bagi orang itu tetap mendapatkan pahala. Nah itu dia, konya perjawaban. Mana yang cak ustaz membaca Quran faham tak faham, sama cak. Tapi
Tapi kalau untuk Ramadan, mana yang lebih ancak? Ramadan ancak dibaca saja walaupun tak faham. Tapi di luar Ramadan barulah nanti bisa kita minta berdaburkan ayat, buat baca, buat tadaburi ayat tadi. Itu lebih bagus daripada kita sekadar membaca saja tapi dengan tidak faham. Tapi mendapatkan pahala, sama-sama mendapatkan pahala. Gitu dia. Jangan kacau tu baik faham tak faham. Ini membaca tu Quran tu ni tak ada apa boleh carakan faham. Jadi kecilnya sama je macam tak salah baca lagi kecil. Tu nan paling parah. Tanbihan. Ahad wa anna tilawatul Quran afdal min sairil anwa' dzikril 'am. Allazi lam yakhuss bi waqtin aw mahal. Bahawa sesungguhnya membaca Al-Quran itu semulia-mulia zikir secara umum. Zikir yang paling bagus, zikir yang paling besar pahalanya itu membaca Quran. Kenapa? La yakhussu biwaqtin aw muhal. Karena tidak ditentukan waktu dan tempat. Bila je bisa baca Quran? Ya, kecuali di hamam tentu tak boleh, di toilet tak boleh. Tapi kapan saja boleh baca Quran. Nak sambil mengendara boleh baca Quran kita. Ulang murajaah hafalan. Sambil masak masih bisa ya. Sambil mensetrika kain masih bisa ya. Jadi tidak ada tempat khusus, waktu khusus, tempat khusus untuk baca Quran. Beda dengan solat. Solat ada waktu khusus, zuhur, subuh, asar, maghrib, isya, ada waktunya. Kalau Quran tak, bila saja bisa baca Quran. Nak ketika malam, nak ketika sore, nak ketika sanjung, bila saja bisa kita membaca Al-Quran. Itu dia. Wassalatum bil laili wa hiya nadharan. Jadi disebutkan oleh musannif, sesungguhnya membaca Quran itu semulia-mulia zikir secara umum. Lam yakhuss bi waqtin aw muhal. Tak berhajat, tak dikhususkan dengan waktu dan tempat, kan ya? Baca Quran tak ada waktu khusus, tak ada tempat khusus. Wa hiya nazran, ya. Dan dianya yang paling afdal itu benazaran. Nazaran ni menengok, melihat. Di sancak-ancaknya kalau baca Quran tu memang ditengok. Walaupun wak hafal, lebih ancak menengok daripada tidak melihat. Dalam kitab At-Tibyan ada tu, Imam Nawawi mengatakan mana yang lebih afdal membaca Quran, wak tengok Quran tu atau ndak? Lebih ancak menengok walaupun kita hafal. Jadi apa guna hafalan tu Zat? Hafalan tu ketika Quran kau tertinggal, ketika Quran kau ndak sedang wak pegang, atau ketika wak ndak sedang berwuduk memegang Quran. Jadi apa cara? Itulah gunakan hafalan tadi tu. Tapi kalau kita berada di dekat Quran, ancak ambil Quran, pegang Quran, ancak baca. Do apa? Pahala dapat memecik Quran, pahala dapat memandang Quran. Gitu dia. Itu yang lebih diafdalkan. Wa fi salatin bil laili, dan bagusnya juga membaca Quran itu wa fi shalah, di dalam waktu salat. Ya, memang kan ada Quran dalam waktu salat kan. Bila bacanya tu? Setelah baca Al-Fatihah. Yang baca Al-Fatihah tu sama baca Quran tu. Kemudian setelah tu baca balik ayat. Itu yang paling afdal. Kemudian kapan lagi? Ini sama tertib susunannya, ini sama dengan kitab At-Tibyan nampak ini. Tibyan fi Adab-Al Quran dari Imam Nawawi. Jadi waktunya salat. Kemudian di malam hari itu bagus membaca Quran. Jadi afdal baca Quran daripada siang pada malam, afdal malam. Cak malam buat baca Quran. Siap malam tu bila lah? Wa nisfuhul akhir, dan separuh terakhir. Jadi sudah tahajud tu ancak orang baca Quran. Sudah tahajud tu orang baca Quran tu yang paling ancak baca Quran. Kemudian kapan lagi? Wa bainal isya'aini, dan bagus juga membaca Quran di antara dua isya. Apa maksud dua isya tu? Antara maghrib dan isya. Atau encak baca Quran di waktu-waktu itu tu. Tu.
Kemudian mana lagi? Barulah baca Quran wa ba'da subhi, baca Quran setelah subuh. Wa fi afdali awqatil afdal. Kemudian baca Al-Quran pada waktu yang afdal. Mana pada waktu yang afdal? Di hari Jumaat. Itu afdal itu. Di malam Jumaat. Itu afdal kita membaca Al-Quran. Jadi apa saya tadi? Lebih elok menengok, memandang. Yang kedua, lebih ancak pula baca di dalam solat. Yang ketiga, lebih ancak dibaca di malam hari. Yang keempat, lebih ancak dibaca di separuh terakhir malam. Yang kelima, lebih ancak dibaca antara maghrib dan isya. Dan keenam baru dibaca setelah solat subuh. Nah, itu waktu yang paling ancak baca Quran. Imam Hanafi, Imam Abi Hanifah bin Nu'man, itu dalam tahajud tu khatam Quran 2 kali. 2 kali khatam Quran. Ya, bergantuangnya ke kainnya, kabian kain di loteng ada ya, artinya pacik kain tu dah. Supaya dia nak supaya kuat kokoh tagaknya. Qurannya bacanya dia. Kancangnya baca Quran tu Ustaz. Ya, kalau orang lah hafal tu kancang ni Pak. Awaknya nanda hafalnya nanti bata-bata, kalau orang hafal tu kancang baca Quran. Sama awak baca Fatihah bisa kancang. Kan di hati membaca juga, di mulut kita membaca juga. Mulai itu orang hafal Quran. Jadi 2 jam khatam, 2 jam khatam. Kalau kita mengkhatamkan Quran mana bisa seperti itu. Butuh beberapa waktu untuk mengkhatamkan Quran. Makanya Imam Abi Hanifah dalam solat tahajud itu 2 kalinya khatam Quran. Gitu. Awak dalam sembahyang tahajud 2 lembar ayat Al-Quran awak baca. Itulah banyak itu 2 lembar. Far'un yusanu tartilaha hatta lil a'jami. Ni disunahkan membaca Quran tu dalam keadaan tartil, murattal. Apa maksud tartil kok? Ada seni. Gitu dia. Itu maksudnya tartil. Ya, seni maksudnya siko bukan seni macam langgam Jawa, ndak itu dah. Engkau kan lain pula beko nan tabik dah kali itu tu beko. Dia tapik di orang Minang beko nyoba saluang atau rabab pesisi tu beko irama dia kan ndak elok jadi tu. Nya membaca ayat watini tapi mode apanya mode langgam rabab pesisi kan lain mode itu. Dia ancak lenggoknya loyang lalu lupa kami nan batirai ja. Baca dah. Awati ni wazaituni waturisinin. Bahaya itu. Untung ada Habib Rizik yang cepat membantah itu. Itu ibu rabab tadi tu. Dia ancak lenggoknya loyang lupa kami nan batirai. Apa maksud itu? Nak ada orang pesisi segala. Dia ancak lenggoknya loyang lupa kami nak betul. Loyang kali tahu bubuk loyang kan? Anak gini nak tahu loyang kan? Loyang buat kuih loyang lah. Dia ancak lenggoknya loyang. Yang ancak nampaknya loyang tu di kuali tu Kan model ameh tau. Model ameh. Dia ancak lenggoknya loyang lupa kami nak betul. Awak lagi punya ameh je ya. Lupa kami nak. Apa maksudnya tu? Dia ancak rupa orang ke secara zahir, lupa awak mengkaji orang ke secara batin. Lupa awak orang ke penampilannya elok, apa rupa orang elok ke rumah awak, bawa bertamu ke rumah awak. Rupanya apa? Semalam baru di rumah awak, labi si rumah awaknya cilok ada. Itu maksudnya. Dia ancak nenggoknya yang lupa kami nak bertirai. Dia ancak rupanya orang lupa apa isinya sansabananya. Gitu. Ya, sesuai je pepatah Arab mengatakan itu al-zahir yadullu 'alal batin gitu. Nan zahir tu menunjukkan nan batin. Di zahir kau ancak nampak, aku batinnya ancak lah kau. Ndak, orang Minang tak bisa model itu. Kalau orang Minang tu lah dia ancak lenggok lu yang lupa kami nak bertirai. Di luar ancak orang kau, di dalam belum tentu lah kau. Gitu sampai ke situ filsafatnya. Awak buat pula je itu membaca Quran. Ndak adalah. Belo je saluang bekok bagai sudah itu tak. Ndak.
Jadi maksud tartil di sini ya memang anjuran Nabi, warattilil Qur'ana tartila, bacakanlah Quran itu dengan tartil, ya dengan irama, dan irama itu tidak ada sedikit pun terindikasi kepada daerah atau suku dan lain sebagainya. Tapi kalau orang Sudan memang khas itu langgam Sudan, tapi bukan nyanyian, bukan tarian itu seperti yang dilakukan oleh Syekh Yusuf itu. Sudan enak pula dia, tapi itu lagi-lagi itu bukan lagunya Sudan. Berbeda dengan yang di kita yang kan di Islam Nusantara yang diundang di sana itu kan baca Quran tapi dengan langgam Jawa. Nah, elok bahaya. Kalau qiraah tu ada dari zaman para tabi'in, dah ada qiraah itu. Dan itu bersanadnya, jadi tak bisa dibuat-buat. Lah ada ilmunya dan mereka memiliki sanadnya. Ya. Yusannu tartilaha, dan disunahkan membaca Quran dalam keadaan tartil. Untuk orang Arab saja enggak, hatta lil a'jami, untuk orang ajam pun dianjurkan tartil. Awak kau kan orang ajam. Orang ajam tu orang yang selain orang Arab tu orang ajam itu. Maka Nabi SAW apa? Asyrafil a'rabi wal ajami. Nabi itu orang yang mulia dari golongan orang Arab dan orang ajam. Dari orang Arab Nabi juga yang mulia, dari orang ajam Nabi juga yang mulia. Itu maksud ajam. Ajam tu selain dari orang Arab tu orang ajam. Awak ke orang ajam? Beda, hidung sajalah beda. Orang Arab tu hidungnya keluar sampai mencuang, awak ke dalam sampai mencuang. Pesek hidung gitu. Itu beda orang Arab juga orang ajam. Tu Arabi wal Ajam. Ada di antara dua khutbah itu, ada di antara dua khutbah itu yang dibaca ada juga Arabi wal Ajam, lupa. Di situ antara dua khutbah diam aja kan. Dia salawat. Dia ada yang dibaca Allahumma salli wa sallim. Apa Ustaz? Awalnya apa? Salatu wassalamu alaik, apa awalnya itu? Wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalik zainul ibadik asyrafil ubadik arabi wal ajam. Ada di situ ajam. Ajam itu maksudnya daripada orang Arab dan orang ajam. Jadi walaupun orang ajam itu tetap dianjurkan membaca Quran dalam keadaan tartil, alladzi la yafhamuhu, sekalipun ia tidak faham dengan yang ia baca. Karena bahasa awak namanya bahasa Arab, walaupun anda tak faham boleh. Ajam, agam. Tartil min harfi ghairih. Kalau Ibn Abbas, la anna aqra surah telah ahab. Jadi wa huwa intiqalu min hurfin. Apa yang tartil itu? Yang tartil yang dimaksud itu intiqalu, memindahkan, memisahkan, min hurfin ila hurfin akhar bi ta'anna bila waqafah, ya, memindahkan beberapa huruf dengan huruf tapi dengan ta'an ini dengan nada, dengan seni, bila waqafatin, dengan tidak berhenti. Bukan berarti c huruf berhenti, tidak, tapi membacakan dengan ta'an. Ya, apa contohnya? Ya banyaklah contoh Quran. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu termasuk tartil seperti itu tuh. Kan berpindah ta'an itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah itu. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Tu tartil. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khayran yarah wa man ya'mal misqala dzarratin
syarran yarah. Huruf tartil itu afdal. Harful tartil afdalu min harfi ghairih. Membaca dalam keadaan tartil itu lebih mulia dari membaca tidak tartil. Tidak tartil itu data saja. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yadhunnu ashtatan liyura a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kan tak ancak bentuknya tu dah. Tak menyentuh tu. Ya, sah-sah cuman tidak afdal gitu maksudnya. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, li anna aqra'u surah artalaha ahab, karena bahwa sesungguhnya membaca Quran dengan tartil itu lebih aku sukai, ya, min an aqra'ul Quran kulluhu bighairi, daripada aku membaca Quran keseluruhannya tapi dengan tidak pakai tartil. Encak tartil itu kita membaca Quran ya berseni lah gitu, cuman seninya ya seni yang ma'ruf lah setidaknya, yang dipakai oleh golongan daripada para ulama. Azza wa billahi at-taufiq. Besok tentang khusyuk, tadabbur dan khudu' dalam terhadap ayat Al-Quran. Azza wa billahi at-taufiq. Ada pertanyaan? Nah, InsyaAllah jumpa lagi kita di pertemuan berikutnya insyaAllah ba'dal Aid, ya sekitar 2 minggu lah insyaAllah. Setelah Aid kita libur majlis dulu, habis itu baru kita 2 minggu lah libur, setelah itu baru kita lanjutkan pengajian balik.